Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih yang saya hormati, selamat berjumpa. Marilah kita awali perkuliahan kita dengan melafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bicarakan materi ini adalah materi tentang Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar. Nah, kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar di negara kita adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, atau dikenal dengan UUD 45, pendeknya begitu. Nah, apa itu Undang-Undang Dasar? Undang-Undang Dasar itu adalah satu naskah ya, naskah yang menggambarkan tentang pokok-pokok ya, pokok-pokok cara kerja ya, cara kerja, kerangka dan cara kerja dari badan-badan suatu negara ya, itu namanya Undang-Undang Dasar. Ya. Nah, itu ya tentang definisi dari Undang-Undang Dasar. Saya share dulu sebentar materinya. Saya share dulu. Materinya. Oke. Apa itu? Saya ulangi lagi ya, Undang-Undang Dasar suatu naskah yang menggambarkan ya, tentang ya, rangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja dari badan-badan tersebut. Jadi Undang-Undang Dasar itu isinya adalah apa? Hal yang pokok di dalam aturan pokok di dalam penyelenggaraan suatu negara. Itu Undang-Undang Dasar. Naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja dari badan-badan tersebut. Jadi negara itu memiliki badan-badan ya, badan-badan pemerintahan suatu negara. Jadi misalnya ada DPR, ada presiden, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya. Itu adalah lembaga-lembaga negara. Nah, di situ diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, apa fungsi Undang-Undang Dasar itu? Yang fungsinya adalah untuk mengatur siapa saja yang ada di negara itu. Siapa yang diatur? Yang pertama adalah tentang lembaga-lembaga negara. Harus diatur lembaga-lembaga negara. Lembaga masyarakat, ya, dan setiap warga negara. Jadi lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara semua diatur itu. Sehingga apa? Mengikat. Semua terikat dengan undang-undang dasar itu. Yang kedua, berisi tentang norma-norma, kaidah-kaidah, atau aturan yang bersifat umum. Jadi undang-undang dasar itu bersifat umum yang diatur norma, kaidah, aturan-aturan. Ya. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang warga negara gitu. Yang diatur bukan yang detail-detail. Nah, ketika detail maka setiap pasal-pasal itu lalu memunculkan undang-undang. Dari pasal lalu ada undang-undang di bawahnya. Itu detailnya ada undang-undang, tapi undang-undang dasar itu hanya pokoknya saja. Kemudian yang ketiga fungsinya adalah sebagai sumber hukum. Artinya apa? Undang-undang dasar itu ya, tempat asalnya peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pengganti undang-undang, atau peraturan yang lain. Itu semua bersumber dari undang-undang dasar. Artinya apa? Tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri, tapi semua mengacu kepada undang-undang dasar. Karena sebenarnya undang-undang itu merupakan jabaran dari undang-undang dasar, atau turunan dari undang-undang dasar. Tepatnya turunan ya. Lalu yang keempat fungsinya adalah sebagai ini apa? Alat uji.
atau alat kontrol terhadap semua peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar tertinggi, maka semua peraturan produk hukum itu ya harus dapat diuji, artinya dikontrol. Apakah undang-undang dan produk hukum di bawahnya itu sesuai enggak dengan Undang-Undang Dasar? Kalau enggak sesuai, maka bisa dibatalkan kan gitu ya. Nah, ada proses pengajuan bagaimana pembatalan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ada. Kalau di Indonesia, undang-undang itu ya diajukan di Mahkamah Konstitusi. Kalau di bawah undang-undang itu ke Mahkamah Agung, tapi kalau undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi. Itu aturannya begitu. Nah, Undang-Undang Dasar itu bersifat simpel ya. Oke, bersifat simpel. Ya, karena aturannya aturan pokok ya. Kenapa simpel gitu? Ya karena tadi berupa norma-norma saja, kaidah-kaidah saja. Detailnya ada pada undang-undang. Simpel. Kalau nanti undang-undang kok banyak sekali ya ribet gitu ya. Kita tahu bahwa undang-undang dasar kita itu disusun dalam waktu yang sangat cepat. Dalam situasi negara yang baru akan berdiri, dalam situasi negara yang belum aman gitu ya. Karena baru akan berdiri negara. Adapun awal mulanya, mungkin sedikit saya mengutip saja, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu ya, berproses panjang gitu ya. Dari rapat atau sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, kemudian ada naskahnya itu, nah itu ada di 22 Juni yaitu Piagam Jakarta, di situ ada Piagam Jakarta itu sebenarnya adalah calonnya Undang-Undang Dasar, calonnya Undang-Undang Dasar, karena Piagam Jakarta itu yang kemudian akhirnya menjadi Undang-Undang Dasar di negara Indonesia, ya ada sedikit revisi gitu. Oke, jadi itu tentang Undang-Undang Dasar. Prosesnya ya tidak begitu panjang sih, karena dalam waktu yang sangat cepat, bangsa Indonesia harus segera mengambil sikap dengan tegas bahwa kita tuh mau merdeka kapan gitu. Apakah mengikuti janji Jepang yang sudah akan memberikan hadiah, ataukah kita menentukan nasib sendiri. Waktu yang diambil adalah menentukan nasib sendiri, artinya memilih gitu. Kalau ada orang Islam itu dasarnya innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, maka diambil kemudian ya kalau kita tentukan, tidak usah menunggu janji Jepang untuk merdeka. Toh pada akhirnya kan ketika mendekati janji Jepang itu Agustus ya. Tanggal 12 Agustus, tanggal 14 Agustus gitu. Situasinya memang Jepang sudah tidak bisa menguasai lagi Indonesia. Kemudian segera diambil alih. Diambil sikap lah kemudian ya tentukan sendiri. Nah, akhirnya kemudian dilanjutkanlah proses pembahasan Piagam Jakarta itu pada akhirnya menjadi Undang-Undang Dasar yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 45 oleh PPKI. PPKI itu ya waktu itu kan sebagai pembentuk negara. BPUPKI kemudian PPKI. Jadilah negara Indonesia. PPKI dalam sidang itu, ya, PPKI itu dalam sidangnya kan tanggal 14 Agustus memilih presiden dan wakil presiden, gitu ya. Kemudian menetapkan undang-undang dasar. Lalu untuk BPKNIP, Badan Pembantu Presiden sebelum MPR terbentuk, namanya BPKNIP. Jadi BPKI itulah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu yang membentuk negara. Lalu undang-undang dasarnya sudah ditentukan, yaitu dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tuh. Nah, itu Undang-Undang Dasar. Nah, karena Undang-Undang Dasar itu ya tadi bersifat dasar yang umum, yang norma-norma saja. Maka dalam penyelenggaraan negara itu tentu saja ada ya pasang surutnya, tarik menarik dan sebagainya. Ketika dalam praktek itu kan belum tentu apa yang direncanakan itu semuanya sempurna. Undang-undang dasar pun sama juga
bisa diubah. Gitu ya. Diatur bagaimana pengubahan. Jadi kalau ada perubahan maka tidak berubah seenaknya tapi harus diatur. Bagaimana pengaturannya? Nah, mengaturnya itu dikenal, ada yang mengubahnya sebagian dan ada yang mengubahnya keseluruhan. Mengubah sebagian berarti apa? Sebagian berarti hanya bagian-bagian tertentu yang diubah. Ya kalau dalam bahasa sejarah gitu ya. Mungkin ada beberapa negara yang mengubah sebagian dan ada yang mengubah keseluruhan. Kalau mengubah sebagian mungkin dikenal dengan istilah amandemen. Gitu ya. Amandemen itu mengubah sebagian dari isi undang-undang dasar. Kalau mengubah seluruhnya ya mengganti. Gitu. Jadi undang-undang dasar itu bisa diubah gitu. Karena buatan manusia. Gitu ya. Bisa diubah. Maka mengubahnya ada mengubah sebagian dan mengubah keseluruhan. Oke. Nah, itu ya. Mengubah. Nah, bagaimana dampak pengubahan itu? Jadi mengubah itu juga ada dampaknya gitu. Nah, kalau kebetulan undang-undang dasar yang sudah dijalankan itu cocok gitu. Atau mungkin ada yang nggak cocok, dirubah. Nah, kan tergantung masyarakat perubahannya itu. Apakah hasil perubahan itu sesuai dengan kehendak masyarakat ataukah tidak? Kalau di Indonesia itu kan memang pernah ada perubahan ya. Barangkali yang masih ada Anda dengar mungkin ya. Kalau saya masih ingat sekali gitu ya. Sangat ingat tentang perubahan itu. Ada perubahan 4 kali. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, perubahan keempat. Ada 4 kali perubahan. Dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 diubah 4 kali. Itu ya. Diubah. Nah, apa yang diubah ya banyak gitu ya. Nanti ya, silakan Anda mengerjakan pasal berapa saja yang diubah gitu. Nanti dibuat pendek aja lah. Tugas pendek Anda buat tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan hasil 4 kali perubahan. Berarti yang pakai yang terakhir. Jadi sebelum diubah dengan perubahan terakhir. Jadi Anda punya tugas nanti. Tugasnya adalah mengidentifikasi, mengidentifikasi, lalu melaporkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan 4 kali perubahan. Aslinya ada, kemudian perubahan terakhir. Pasal berapa saja atau bagian mana saja yang diubah. Jadi pasal berapa saja atau bagian mana dirubah. Karena ada pasal, ada bagian-bagian. Ada pasal, ada ayat. Nah, sementara undang-undang dasarnya di dalam pembukaan tidak dapat diubah. Nah, itu kan sebagai stat fundamental norm. Ya. Pokok kaidah negara fundamental. Kalau bahasa filosofisnya kan itu ya, pokok kaidah negara fundamental. Stats fundamental norm, norma dasar yang sangat fundamental. Ini sebagai dasar berpijak kita bahwa Indonesia itu ya secara filosofisnya ketentuan-ketentuan yang bersifat mendasar ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Ada alinea 1, alinea 2, alinea 3, dan alinea keempat. Kemudian pasal-pasal di bawahnya. Pasal-pasal itu kemudian dikenal dengan istilah batang tubuh gitu ya. Ya, pasal-pasal 1 ayat 1, 2, pasal 1, pasal 2, ayat 2, dan sebagainya. Itu adalah Undang-Undang Dasar. Nah, itu di situ. Nah, silakan nanti Anda mengidentifikasi sebelum perubahan aslinya Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, kemudian Anda mencatat sampai dengan perubahan yang keempat apa saja yang diubah. Ini laporannya nanti gitu. Nah, setelah itu Anda melaporkan, dikumpulkan ke my class, ya, ke my class. Waktunya ya 1 minggu lah, biar ada waktu longgar. Waktunya 1 minggu berarti Anda bisa mengumpulkan paling lambat hari Minggu, ya Minggu depan. Kalau sekarang tanggal
12 berarti Senin depan tanggal 19. Berarti paling lambat tanggal 17 Oktober ya. Silakan diupload di MyClass paling lambat tanggal 17 Oktober. Saya ulangi lagi, Anda melakukan identifikasi pasal-pasal berapa atau ayat berapa yang berubah dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan perubahan keempat atau sampai yang sekarang ini ada. Jadi aslinya ada, lalu perubahannya ada. Anda menuliskan perubahan apa saja. Nah, saya kira tugasnya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang selalu sehat dan afiat. Tidak ada kekurangan serta apapun. Terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.